Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahum wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, mari kita terus meningkatkan dan menangguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam setiap aktivitas kehidupannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberi jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan kita nantinya, baik di dunia maupun di akhirat, seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya, siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat nanti. Siapa yang memudahkan orang yang sedang berkesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari hindari perilaku buruk dengan mempersulit orang melalui berbagai macam alasan yang direkayasa sedemikian rupa. Apalagi kita memanfaatkan kesulitan yang dihadapi orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Selebih hal itu, melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberi memberi manfaat pada orang-orang yang mampu memberi manfaat pada orang lain, bukan hanya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita pribadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Terkait dengan saling menolong, ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk saling membantu hanya dalam hal kebaikan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk saling membantu dalam hal keburukan dan kejahatan seperti manipulasi dan konspirasi yang menghantarkan kita kepada dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah dengan tidak menyulitkan dan gunakan cara-cara yang baik. Mari berdayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jangan sebaliknya, yakni kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesulitan
dan masalah dalam kehidupan di dunia ini merupakan sunnatullah yang bakal dihadapi setiap orang. Masalah yang kita hadapi tak boleh mematahkan semangat kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan beban berat kepada manusia kecuali manusia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita akan menemukan pelajaran atau hikmah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti akan kita temui di masa depan. Janganlah lari dari masalah, karena bisa jadi ketika kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi, mari kita berikhtiar menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terbebani oleh masalah yang kita hadapi, namun kita diberi cara untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mari kita amalkan doa Nabi yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah, pesimis, sedih, malas, kikir, pengecut, terlilit hutang,